Kita akan melanjutkan pembahasan tentang tindak pidana perbankan atau banking crime. Apa dasar hukum tindak pidana perbankan? Undang-undang perbankan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan. Sebelumnya, undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Karena itulah maka undang-undang yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan. Kenapa dijuntukan? Karena Undang-Undang Nomor 10 98 tidak menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92, melainkan hanya mengubah atau melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92. Oleh karenanya maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tetap berlaku. Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92. Sehingga sepanjang belum diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tetap berlaku. Undang-undang perbankan dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus, namun sifatnya ekstra aturan pidana atau masuk dalam kategori hukum pidana administratif. Karena pada dasarnya undang-undang perbankan merupakan undang-undang di bidang administrasi, hanya saja memuat sanksi pidana. Sehingga undang-undang perbankan ini bukan merupakan undang-undang yang khusus mengatur tindak pidana, tetapi mengatur hal-hal yang bersifat administratif. Tetapi karena di dalamnya memuat sanksi pidana, maka dapat dikategorikan sebagai hukum pidana. Dan karena di luar KUHP, maka hukum pidana khusus. Ya, tapi karena bukan merupakan undang-undang yang khusus mengatur tindak pidana, sehingga dikategorikan sebagai hukum pidana khusus yang sifatnya ekstra aturan pidana atau disebut sebagai hukum pidana administratif. Administrative criminal law atau ada juga yang menyebut dengan istilah ordning strafrecht. Kenapa? Dasar dari hukum tindak pidana perbankan adalah undang-undang perbankan. Karena kemarin sudah saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan kejahatan atau tindak pidana perbankan adalah pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang perbankan yang diancam dengan sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Oleh karenanya maka dasarnya adalah undang-undang perbankan. Beberapa jenis tindak pidana perbankan yang ada di dalam undang-undang perbankan. Yang pertama, tindak pidana berupa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tapi tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Jadi kalau ada yang melakukan kegiatan dalam bentuk simpanan dari aktivitas menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia, maka itu merupakan tindak pidana. Jadi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tapi tidak ada izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia, maka itu merupakan tindak pidana perbankan. Ini kan pada dasarnya soal administrasi, izin usaha. Tetapi karena dampaknya bisa bersifat publik atau harm to society, membahayakan kepentingan masyarakat luas, maka pelanggarnya diancam dengan pidana. Yang kedua, memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanan. Jadi ada pemaksaan. Pemaksaan itu berupa kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada bank atau pihak terafiliasi atau pihak lain.
untuk memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Kita tahu bahwa Undang-Undang Perbankan memegang prinsip banking secrecy, rahasia perbankan, di mana nasabah yang menyimpan uangnya di bank dan juga simpanannya akan dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan penyidikan dalam kasus hukum. Kemudian yang ketiga, anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini berarti pengawas, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Kalau tadi ada orang luar yang memaksa untuk memberikan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya, kalau ini ada anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai, atau pihak lainnya memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ini berarti kan melanggar prinsip banking secrecy, kerahasiaan perbankan. Ini juga diancam dengan pidana, kecuali tadi untuk kepentingan perkara pidana dan pajak. Nanti akan saya sampaikan terkait dengan pengecualian-pengecualian itu yang ada di dalam Undang-Undang Perbankan. Kemudian yang keempat, anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang tidak memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya yang wajib dipenuhi untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, serta kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Jadi, banking secrecy di dalam Undang-Undang Perbankan dikecualikan untuk 3 hal. Yang pertama untuk kepentingan perpajakan, misalnya ada orang yang nunggak pajaknya, kemudian diperiksa, dan diperlukan ada keterangan mengenai simpanan dari orang tersebut di bank. Maka untuk kepentingan perpajakan diwajibkan kepada pihak bank untuk memberikan keterangan. Kemudian untuk penyelesaian piutang bank, ini juga perlu ada keterangan nasabah yang menyimpan di dalam bank tersebut beserta dengan simpanannya untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan dari suatu perbankan. Serta kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Jadi kalau untuk kepentingan perkara pidana, misalnya ada seseorang yang menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi, maka diperlukan ada keterangan mengenai orang tersebut menyimpan uangnya di mana beserta dengan simpanannya. Maka sepanjang untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, maka justru anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank wajib memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Kalau tidak, maka ancamannya adalah pidana. Jadi hanya ada 3 secara terbatas. Yang pertama untuk kepentingan perpajakan. Yang kedua penyelesaian piutang bank. Kemudian kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Kemudian yang kelima, anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang tidak memberikan segala keterangan yang wajib dipenuhi berdasarkan permintaan Bank Indonesia. Jadi kalau yang meminta adalah Bank Indonesia, maka anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank wajib memberikan keterangan yang memang wajib dipenuhi. Misalnya terkait dengan laporan kondisi bank. Diminta oleh Bank Indonesia, tidak dipenuhi, maka itu merupakan suatu tindak pidana. Administratif, tetapi ada ancaman pidananya. Karena sekali lagi terkait dengan perbankan, ini menyangkut publik. Maka karena sifatnya harm to society, karena sifatnya itu membahayakan atau menyerang kepentingan publik, maka sekalipun bersifat administratif, tetapi ada ancaman pidananya. Kemudian yang keenam,
anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank. Jadi kegiatan yang ada dalam suatu perbankan, pencatatannya itu harus yang sesungguhnya. Kalau ada pencatatan yang palsu, maka yang membuat pencatatan itu atau yang menyebabkan adanya pencatatan itu diancam dengan pidana. Kemudian yang ketujuh, anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank yang menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Jadi kalau yang keenam tadi, dia membuat catatan, tapi catatannya itu palsu, bukan yang sesungguhnya. Kalau yang ketujuh, aktivitas itu harusnya dicatatkan tetapi tidak dicatat. Maka itu juga diancam dengan pidana. Jadi memang sangat ketat terkait dengan perbankan karena ini menyangkut dana yang dihimpun dari publik atau masyarakat. Kemudian yang kedelapan, anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut. Jadi ada catatannya, tapi dia mengubah catatan itu. Ada catatannya, dia mengaburkan catatan itu. Dia menyembunyikan, dia menghapus atau menghilangkan. Maka ini juga diancam dengan pidana. Jadi kalau kita lihat yang tadi, ada pencatatan tapi palsu, kemudian tidak melakukan pencatatan, kemudian yang kedelapan ini kalau mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu pencatatan, maka diancam dengan pidana. Misalnya dalam laporan ada seorang bank yang menghapus salah satu transaksi tertentu, maka ini termasuk tindak pidana nomor 8. Kemudian yang kesembilan, anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, banking garansi atau bank garansi atau fasilitas kredit dari bank atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank. Jadi tindakan apapun dalam aktivitas perbankan, kalau itu dilatar belakangi oleh permintaan atau penerimaan suatu imbalan tertentu, maka itu merupakan tindak pidana. Jadi tidak boleh ada anggota Dewan Komisaris, direksi, atau bank yang dia meminta atau tidak meminta tapi dia menerima. Atau ada pihak direksi misalnya mengizinkan atau menyetujui pegawai bank untuk menerima suatu imbalan, komisi, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk melakukan aktivitas tertentu di bidang perbankan. Misalnya ada yang terakhir nih, misalnya ada nasabah ingin menarik uangnya dari bank. Simpanan dia itu 1 miliar. Tapi karena dia memberikan imbalan tertentu kepada pegawai bank, dia bisa menarik uangnya lebih dari 1 miliar. Mungkin 1,5 miliar. Atau dia ingin meminjam uang di bank, kemudian dia memberikan
sesuatu kepada pegawai bank sehingga bisa diproses oleh pegawai bank itu dan akhirnya bisa keluar pinjaman. Nah, ini juga merupakan suatu tindak pidana. Jadi pihak perbankan dilarang meminta atau menerima atau bisa jadi mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi atau yang lainnya di dalam melakukan kegiatan perbankan dari orang lain. Kemudian yang ke-10, anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku pada bank. Ini berarti termasuk delik omisi atau delik pasif. Jadi diamnya anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank itu merupakan tindak pidana. Dia diam artinya tidak melakukan tindakan apapun yang diperlukan untuk memastikan bank itu taat terhadap ketentuan undang-undang perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi ada kewajiban-kewajiban tertentu yang wajib ditaati oleh bank yang diatur dalam undang-undang perbankan atau ketentuan perundang-undangan lainnya, di mana Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank itu wajib untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan terhadap kewajiban bank tersebut. Kalau tidak, dia diam saja, maka itu merupakan suatu tindak pidana administratif, tetapi ada ancaman pidananya. Kemudian pihak terafiliasi yang nomor 11, yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Siapa itu pihak yang terafiliasi? Dijelaskan di dalam undang-undang perbankan. Nanti bisa dicek. Pihak yang terafiliasi itu misalnya anggota Dewan Komisaris, direksi, kemudian pemegang saham, pegawai bank, beserta dengan keluarga-keluarganya, kemudian akuntan publik, itu merupakan pihak-pihak yang terafiliasi. Jadi dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang perbankan atau peraturan perundang-undangan lainnya. Kalau tadi itu khusus untuk anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank. Kalau yang nomor 11 ini untuk pihak-pihak lain yang terafiliasi. Kemudian ke-12, pemegang saham yang menyuruh Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Jadi, pemegang saham ini menyuruh Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank. Karena pemegang saham itu kan dia punya kewenangan terkait dengan aktivitas yang ada di dalam bank tersebut. Jadi dia menyuruh melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan kewajiban menurut ketentuan undang-undang perbankan atau ketentuan perundang-undangan lainnya. Jadi kalau yang ke-12 ini subjeknya atau adresatnya atau subjek deliknya adalah pemegang saham. Jadi kalau pemegang saham berarti ya karena dia tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perbankan, ya menyuruh. Kalau anggota dewan dia tidak melaksanakan karena terlibat langsung dalam aktivitas perbankan. Komisaris, direksi, pegawai bank. Kalau pihak yang terafiliasi juga dia bisa ikut dalam aktivitas secara langsung di dalam mengelola perbankan. Maka perbuatannya sengaja tidak melaksanakan. Tapi kalau pemegang saham, dia tidak secara aktif ikut mengelola bank. Sehingga deliknya itu kalau dia menyuruh kepada Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank. Ya, ini terkait dengan pengaturan
tindak pidana perbankan di dalam Undang-Undang Perbankan. Ada beberapa pasal yang mengatur mengenai perbuatan tertentu yang dilarang dalam Undang-Undang Perbankan dan diancam dengan pidana. Itulah yang disebut sebagai tindak pidana perbankan atau banking crime. Nah, misalnya ada di pasal 48. Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Pendirian bank itu harus atas izin Bank Indonesia. Kalau melakukan kegiatan di bidang perbankan, artinya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kok tanpa ada izin dari Bank Indonesia, maka diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Serta, ini berarti dan. Artinya apa? Bersifat kumulatif. Ancaman pidananya penjara plus denda sekurang-kurangnya 10 miliar dan paling banyak 20 miliar. Izin dari Bank Indonesia. Ini tadi yang sudah saya sebutkan adalah jenis tindak pidana yang pertama. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, ini artinya pelakunya adalah korporasi. Jadi melakukan kegiatan perbankan tetapi dilakukan oleh korporasi. Maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Jadi di sini yang diancam dengan pidana bukan korporasinya, tapi pihak yang ada di dalamnya, yaitu pihak yang memberi perintah atau dia pimpinannya, ya, atau bisa terhadap pihak yang memberikan perintah atau pimpinan yang ada di dalam korporasi tersebut. Dari pasal 46 sekalipun mengatur perbuatan yang dilakukan oleh korporasi, tetapi di dalamnya itu tidak ada pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi. Jadi sekalipun dilakukan oleh korporasi, tetapi yang diancam dengan pidana atau yang dimintai pertanggungjawaban adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Kemudian pasal 47. Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A besar dan pasal 42. Dengan sengaja, ini perbuatannya, memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Nah, nanti apa? Pasal 41, 41A, dan 42, serta pasal 40 akan saya sampaikan pada slide berikutnya. Tapi perbuatannya adalah sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan. Nah, keterangan apa? Nanti ada di pasal 40. Kemudian di ayat 2, anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40. Tadi juga sudah saya sampaikan ketika saya menyampaikan mengenai jenis-jenis tindak pidana perbankan. Jadi kalau ini subjeknya adalah anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi. Jadi dia sengaja memberikan keterangan padahal keterangan itu wajib dirahasiakan menurut pasal 40. Nah, ancamannya nanti bisa dibaca sendiri. Nah, terkait dengan ancamannya memang terlihat sekali ancaman pidana dendanya ini lebih dikedepankan dibanding dengan ancaman pidana penjaranya. Karena asumsinya bahwa tindak pidana perbankan dilakukan oleh seseorang
dengan motif untuk mendapatkan keuntungan finansial. Sehingga asumsinya dengan pidana denda ini bisa menjadi pidana yang lebih punya efek penangkal agar orang tidak melakukan tindak pidana perbankan. Ini pasal 40. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Berarti ada larangan untuk memberitahukan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Yang tadi saya sampaikan, ini merupakan prinsip banking sekresi atau kerahasiaan nasabah. Jadi sangat dirahasiakan mengenai nasabah yang menyimpan beserta dengan simpanannya di dalam sebuah bank. Nah, kecuali bahkan wajib untuk diberikan keterangan itu kalau untuk kepentingan tertentu. Yang tadi saya sampaikan, yang pertama sesuai pasal 41 untuk kepentingan perpajakan. Bahkan wajib ini untuk kepentingan perpajakan untuk memberitahukan nasabah penyimpan dan simpanannya. Jadi pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan, dari prosedurnya yang meminta adalah Menteri Keuangan. Kemudian pimpinan Bank Indonesia punya kewenangan mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. Ini terkait dengan kepentingan perpajakan. Maka justru wajib untuk diberitahukan, tapi prosedurnya yang minta Menteri Keuangan, kemudian pihak bank memberikan keterangan itu atas perintah dari pimpinan Bank Indonesia. Jadi tetap menggunakan prosedur yang ada. Siapa yang berwenang untuk melakukan permintaan dan memerintah memberitahukan nasabah penyimpan beserta dengan simpanannya. Kemudian di pasal 41A, untuk menyelesaikan piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara. Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur, yaitu nasabah yang meminjam atau berhutang kepada bank. Jadi kalau nasabah berhutang kepada bank, kemudian penyelesaian piutang itu sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang atau Panitia Urusan Piutang Negara, maka justru wajib untuk memberikan keterangan tapi sebatas simpanan nasabah yang menjadi debitur, yang dia punya utang terhadap bank. Ya, tetapi prosedurnya ini juga harus melalui pimpinan Bank Indonesia yang memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan terkait dengan simpanan nasabah yang menjadi debitur. Debitur itu orang yang berhutang ya, bukan kreditur. Kalau istilah di masyarakat itu dikiranya kreditur orang yang berhutang, padahal kreditur itu orang yang menghutangi. Nah, yang berhutang itu namanya debitur. Kemudian pasal 42. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Jadi yang pertama tadi untuk kepentingan perpajakan. Yang kedua untuk kepentingan penyelesaian piutang. Yang ketiga untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Maka pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan, tapi khusus ya, tersangka atau terdakwa. Jadi bukan keluarga tersangka, bukan keluarga terdakwa, tetapi yang boleh dibuka itu hanyalah simpanan dari tersangka atau terdakwa. Ini sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi yang wajib untuk diberikan keterangannya itu hanyalah simpanan milik orang yang sudah berstatus sebagai tersangka, tidak termasuk keluarganya. Karena ini memang pengetatan terhadap prinsip kerahasiaan bank. Sebuah pengecualian, maka pembatasannya itu ketat. Jadi kalau untuk tiga kepentingan itu, ini mengecualikan terhadap wajibnya untuk menjaga kerahasiaan nasabah.
Jadi kalau untuk 3 kepentingan ini maka justru wajib untuk memberikan keterangan. Kalau tidak maka sebaliknya juga akan diancam dengan pidana. Tapi kalau bukan untuk kepentingan 3 ini, barang siapa yang memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan beserta dengan simpanannya, maka diancam dengan pidana. Nah, ini yang pasal 47A besar. Kalau ada anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank dengan sengaja, dia tidak memberikan keterangan padahal wajib dipenuhi. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 42A dan pasal 44A. Diancam dengan pidana penjara dan seterusnya. Nanti dibaca sendiri. Yang tadi saya sampaikan di pasal 42 dan 44. Pasal 42 itu apa? Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Pasal 44, nah ini. Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah. Jadi nasabah sendiri yang ingin meminta keterangan mengenai simpanannya. Atau dia diwakili oleh kuasa. Maka kalau dia menginginkan untuk mengetahui simpanannya, maka wajib bagi pihak perbankan untuk bisa memberikan keterangan. Kalau tidak, maka diancam dengan pidana. Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, jadi nasabah meninggal, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah. Ya, kalau tidak diberikan keterangan itu justru perbankan akan diancam dengan pidana. Jadi yang terkait dengan pasal 47A ini kepentingannya di mana bank wajib untuk memberikan keterangan nasabah pertama kalau untuk kepentingan perkara pidana. Yang kedua, kalau atas permintaan nasabah sendiri baik sendiri maupun dengan kuasanya. Kemudian yang ketiga, atas permintaan dari ahli waris nasabah manakala nasabah dari suatu bank meninggal dunia. Maka wajib diberikan. Kalau sengaja tidak memberikan, ini sengaja ya deliknya. Jadi bukan kelalaian, tapi sengaja tidak memberikan, maka diancam dengan pidana. Ya, yang pasal 48, anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank dengan sengaja ini tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi. Ini juga sama sebenarnya, tapi kepentingannya berbeda. Kalau yang ayat 2, ini lalai, tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi. Apa bunyi pasal 30 dan 34, baik ayat 1 maupun ayat 2. Coba kita lihat. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia. Jadi keterangan nasabah ini wajib disampaikan kepada Bank Indonesia. Ya, bank atas jadi kalau misalnya ada bank yang sengaja tidak menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan termasuk keterangan nasabah dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka diancam dengan pidana. Ayat 2, bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan ini terkait dengan pemeriksaan kondisi perbankan, audit. Jadi kalau yang meminta itu Bank Indonesia kok tidak dipenuhi, maka diancam dengan pidana. Yang 34, ini semuanya masih terkait dengan laporan kepada Bank Indonesia yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia. Ya, termasuk yang ayat 2, neraca serta perhitungan laba rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib lebih dulu diaudit oleh akuntan publik. Jadi kalau disampaikan kepada Bank Indonesia tapi belum diaudit oleh akuntan publik juga diancam dengan pidana. Ini kan juga administratif. Jadi pihak perbankan bisa komisaris, direksi, pegawai bank sengaja yang ayat 1, kalau kedua lalai
tidak menyampaikan keterangan yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia terkait dengan pelaporan-pelaporan yang ada di dalam bank. Ya, sesuai dengan tadi di pasal 30 dan 34. Nah, kalau sengaja tentu ancamannya beda dengan kalau lalai. Karena sikap batin dalam melakukan perbuatan itu menentukan terhadap ancaman pidananya. Kalau sengaja tentu ancamannya lebih berat dibanding dengan lalai. Contoh dalam KUHP, pembunuhan berarti kan sengaja menghabisi nyawa orang lain dengan karena kelalaian mengakibatkan matinya orang lain, maka ancaman pidananya itu berbeda. Ya, kalau dalam pasal 48 dilakukan dengan sengaja, ayat 1 ya, ancaman pidananya paling rendah 2 tahun penjara. Paling lama 10 tahun. Denda 5 miliar dan paling banyak 100 miliar. Bagaimana kalau lalai? Penjaranya 1 tahun. Beda kan dengan yang sengaja, tadi 2 tahun. Paling lama hanya 2 tahun, kalau sengaja sampai 10 tahun. Nah, dan atau juga tidak harus dengan denda. Bisa denda saja, bisa penjara saja, bisa dua-duanya. Beda dengan kesengaja. Harus penjara plus denda. Itu pun jumlahnya juga hanya 1 miliar. Tadi bandingannya ada 5 miliar. Paling banyak untuk yang lalai 2 miliar. Kalau yang sengaja sampai 100 miliar. Ini terkait dengan ketentuan pasal 48.